Video bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau dekat kita dengan mic. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وبعد. Jamaah rahmat Allah, hadir dan hadirat yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Deto nama lampe insyaallah nasihat pernikahan kita pada kesempatan kali ini karena beberapa sebab. Satu, so melebih na puangi so juma. Yang kedua, samana botingi detona nasabara. Jadi kita singkatkan saja tausiah pernikahan. Pertama, saya ingin mengajak kepada semua yang hadir. Karena dari tadi saya belum mendengarkan ada doa dari kita, dari keluarga besar kedua mempelai. Padahal di antara yang paling dibutuhkan orang yang menikah adalah doa orang-orang yang di sekitarnya. Oleh karena itu saya ingin mengajak sama-sama kita doakan. Kudek tafale doana taliwa-liwa selama ini berpuluhan tahun datang ke pernikahan botingnya dek tafale doana. Tapi tidak apa-apa kita sama-sama baca. Diikutin. Barakallah. Karena sama nama puasa ufi itu. Kita ulangi. Barakallah. Barakallah. Laka. Laka. Wa baraka. Wa baraka. Alaika. Alaika. Wa jama'a. Wa jama'a. Bainakuma. Bainakuma. Fi khair. Fi khair. Manasa ya kumega lau di botingi dek nalla doana ngi botingi pure na fatama employ matru mi mandre na palisu. Padahal selain solo ini penting untuk kita baca. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Sini tomato asal suruh malabikong ke hadir apa mi pasalang melo upalabakangi riwatu malabi pada kesempatan singkat ini hanya 4 poin insyaallah kita ingin sampaikan kepada seluruh jamaah. Yang pertama, saya ingin mengingatkan bahwa ada satu kesalahpahaman di antara kita. Mengira bahwa ada orang dek gagal jodohna sehingga letuk mati dek na boting. Saya ingin menegaskan di sini, setiap manusia bahkan setiap makhluk punya jodohnya masing-masing. Allah tegaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 49, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Kata Allah, na puade puata dalam Al-Quran malebihna, wa min kulli syai, segala sesuatu, manusia, jin, olok-olok, tumbuh-tumbuhan, wa min kulli syai, dari segala sesuatu kata Allah, khalaqna zawjain, kami ciptakan makhluk itu berpasang-pasangan. Maka manusia tidak ada yang tidak punya jodoh. Tapi makanya pada Ustaz si kampokul itu mati dia boting. Ini perlu dijelaskan. Ada orang di dunia tidak dipertemukan Allah jodohnya, tegan dia fasir untuk disori mundrinna buangi.
Nah, cuman tidak ditahu di pasiruntu di neraka atau di surga. Yang bahaya kudet to na nabotin di dino di pasiruntu topa jodohna di neraka. Musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, bisa jadi jodohnya sudah datang. Ini perlu diingat. Jodohnya sudah datang gara-gara si karut tarigu si karung golla dekna fajaji kiamurena. Karena terkadang ini bukan masalah orang tua, ini terkadang paman-paman yang kadang mempersulit pernikahan. Sehingga Nabi mengingatkan dalam hadis, "Idza ja'akum man tardawnahu dinahu wa khuluqah." Kalau sudah datang laki-laki yang kamu suka agamanya, mupuji tonni akhlakna ampe-ampena, faqbalu tarimani. Yaku gara-gara kurang 1 juta awe kasih na tarima bawon nih. Jangan sampai kurang 1 juta. Gara-gara mentega bawang sikilo, dia nak jadi boting anak-anak. Kata Nabi, takun fitnah. Ini bisa menjadi fitnah bagi anakmu, karena bisa jadi memang ini sudah jodohnya yang datang, yang ditolak, sehingga ada orang menzolimi putrinya sampai mati tidak menikah karena keegoisannya. Sehingga ini yang disebut dengan diantara fitnah orang tua kepada anaknya. Sampai di sini, bagi yang belum dipertemukan jodohnya, sabaraki, berhusnudzan kepada Allah, karena setiap makhluk ada jodohnya. Dan saya anjurkan bagi jomblo, segerakan pernikahan. Ajak tama tahu, agak di pandriangi ustaz. Nandre lah mana batu di pandriangi anaknya. Allah Maha Kaya. Ini poin pertama. Yang kedua, sini tama tahu suruh melebih ke hadir. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh orang tua, jangan takut menikahkan anak nasabah puangnya. Allah Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, sudah menjamin di dalam Al-Quran bahwa an-nikah biasanya abotingan pernikahan babun min abwabir rizq, salah satu pintu rezeki Allah. Demi Allah, saya salah satu yang merasakan bahwa nikah itu betul-betul pintu rezeki. Nah, napiro saya di kendon aku ke bahaya. Tadi na bukarang aku pintu. Apa yang bagi materi nanti anggap nikah itu adalah pintu rezeki. Allah jamin di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Iyakunu fuqara, jika yang menikah itu miskin. Iyakunu fuqara, nareko anak muele mupapotik kasiasi. Apa janji Allah? Dan ingat, Allah tegaskan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Dena pada ku anggota dewan ini biasa janji, tapi dia bangunan ni bitat tanata boleh disandre kalau tu tapala pura di file na letu disulai dekna berubah bitat tanata. Allah kalau sudah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Apa janji Allah bagi mereka yang menikah? Kata Allah, yughnihimullahu min fadli. Allah akan kayakan mereka yang miskin dengan menikah. Allahu Akbar. Sini tomatua surah melebihkan ke hadir. Saya ingat betul menikah tahun 2008. Pulang ke Jakarta lanjut kuliah karena menikah saat itu mak kuliah mupa. Sampai di Jakarta tidak ada yang diandalkan kecuali beasiswa 500 sebusi wulan, tidak ada yang lain. Kontrakan saya harganya 350. Nasabah disapa-sapa tong kawe saya di dalam kamar ai majato di taku selo kali ceme. Jadi kalau di dalam kamar kan itu kan misengi. 350 siapa misi sana? 150 sebuh. Alhamdulillah tua muka. Betul. Setelah menikah ada ujian dan kami menikmati betul dengan istri. Pernah makan dek naga kasih doi di kantongnya cuman beras, nasi dipajajah di minyak zaitun dengan garam, pernah saya rasakan. Lalu setelah itu Allah buktikan janjinya. Yughnihimullahu min fadli. Belum setahun menikah, pas di bulan Ramadan tiba-tiba ada tawaran untuk membawa jamaah haji plus, membimbing haji plus.
Ustaz, helok ke haji. Aku helok mana teh haji? Tapi membimbingi Ustaz. Adik aku pun ke haji masyarakat membimbing adik teh pun haji. Yang penting Ustaz punya ilmunya, semua teknisnya kita yang urus. Saya bilang istikharah dulu 3 hari, setelah istikharah musyawarah, akhirnya baru saya iyakan. Itu baru sedikit keberkahan nikah yang bisa saya sebutkan. Sisanya ada banyak. Oleh karena itu adik-adik saya, anak-anak saya mau menikah, jangan takut, yakin nikah adalah pintu rezeki. Ada kisah sahabat Nabi mengolori Nabi tak, ya Rasulullah, surona tal ya roya kasih sekali. Dia orang paraku, kata Nabi tazawwaj, botikoh. Akhirnya betul nasihat Nabi tak. Boting, ternyata setelah menikah tetap mui kasih, tetap miskin. Riwayat ini dilemahkan sebagian ulama. Ditaifkan, tetapi secara makna benar bahwa nikah itu adalah pintu rezeki Allah. Mengolosi Nabi ya Rasulullah, pura ufigau ni kasih pasurota, pura nak boting. Tapi tambah kasih kak. Kata Nabi, botipo. Syarana dia. Masalah mana bapak-bapak ya? Li supaya memboting, ternyata tidak ada perubahan. Li supaya Nabi tayar, kedua nak kasih dia gak perubahan. Kata Nabi, boting posisi coba lo. Setelah menikah 3 kali, ternyata setelah itu Allah kayakan. Bukan berarti yang purena sisa yang dia gak perubahan. Kita farakai ini husnuzon dibuang Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan pernikahan tak pintu rezeki. Ketiga jamaah yang dirahmati Allah, nasihat ketiga yang ingin saya sampaikan kepada seluruh jamaah, mudahkan pernikahan, jangan dipersulit. Saya ulangi, bagi setiap amure, paman, orang tua yang hadir, mudahkan pernikahan. Demi Allah, tidaklah pernikahan ananda ini dipermudah kecuali mudah rezeki itu datang. Terkadang yang mempersulit rezeki anaknya yang menikah tomatowana, ya Allah, peripah sampai berbulan-bulan napa difajaji cuman gara-gara sedih karut tarigu sampai kemudian dipersulit. Tidak ada orang tua mempersulit laki-laki yang datang kecuali rezeki juga dipersulit oleh Allah kepada mereka. Kenapa? Ini janji Nabi ta, man sahhala an muslimin, barang siapa yang memudahkan seorang muslim, Allah akan mudahkan. Kalau kita mudahkan laki-laki yang datang, Allah juga mudahkan rezeki kepada keluarga kita. Yang terakhir, dan ini sebagai penutup sini Thomas surah menebikung ke hadir, dan ini intinya. Yang paling dibutuhkan dalam pernikahan barakahna. Saya ulangi. Yang paling dibutuhkan dalam pernikahan apa? Barakahna. Sehingga doa, apa doanya kalau datang ke pernikahan? Barakallahu laka wa baraka alaika. Kenapa? Karena yang paling dibutuhkan sebuah pernikahan adalah keberkahan yang Allah turunkan dalam pernikahan tersebut. Dan kita doakan mudah-mudahan insya Allah Allah turunkan keberkahan pada pernikahan kedua adik kita, anak kita, Ustazah dan Ustazah Ufrah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi tidak semua pernikahan Allah turunkan keberkahan. Saya ulangi, tidak semua pernikahan diturunkan keberkahan. Tegai, ada pernikahan yang jauh dari keberkahan. Allahu Akbar. Menurut sebagian orang sederhana kali di kurbotingnya, biasa-biasa bahan lamina. Kadang kita melihat yang dibanggakan adalah megahnya 50 juta hanya untuk lamin. Setelah itu minreng anak-anak. Padahal bukan itu yang dibutuhkan anaknya. Yang dibutuhkan adalah kesederhanaan, tetapi ada keberkahan yang Allah turunkan. Karena pernikahan yang berkah yang mendatangkan ketenangan, pernikahan yang berkah yang menjadi pintu rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernikahan yang berkah yang melahirkan keturunan yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada pernikahan jauh dari keberkahan. Tegain satu, pernikahan yang di dalam pernikahannya ada maksiat sehingga malaikat tidak ada yang datang. Tegain narong ka maksiat. Fongko nikah tapi juga mempertontonkan maksiat.
musik sampai berjoget-joget biduannya di depan, sehingga malaikat Allah tidak ada yang datang di pernikahannya. Sementara itu yang banyak diberkahi, dibanggakan orang. Wah, ada kaku hebat kuda botingnya, magami difosi minanu di dita ada fakilona. Padahal malaikat tidak ada yang datang. Karena Allah sebutkan tidaklah musik, Rasul sebutkan tidaklah musik itu digaungkan kecuali akan dijauhi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Satu. Jadi ku elok tegeta puji, elok ki bangga dibuatin anak atau ingin keberkahan. Kalau ingin keberkahan jangan sampai ada maksiat di dalam pernikahan anak kita. Dua, pernikahan yang jauh dari keberkahan, pernikahan yang di dalamnya ada kesombongan. Yang mana yang ada kesombongan? Kata Nabi, wajib bagi setiap muslim mendatangi undangan saudaranya yang menikah. Maka ketika kemarin sudah diundang oleh Ustaz Rizpandi, wah wajib ini karena undangan pernikahan. Kecuali ada maksiat di dalam pernikahan, boleh tidak hadir. Tapi kalau tidak ada maksiat, siapapun muslim diundang ke pernikahan wajib. Lalu kata Nabi, syarrut ta'am ta'amul walimah, seburuk-buruk makanan anu rianre, seburuk-buruk makanan yang dimakan ta'amul walimah, makanan di pernikahan. Tapi pernikahan bagaimana? Yud'a ilaihal agniya, yaitu pernikahan yang hanya memanggil keluarganya sapu sisena masugie PNSE, tapi keluarganya yang miskin, yang kasiasi fakir, tidak ada yang diundang. Kalau ada pernikahan seperti ini, pejabat mana mina undang? Tidak ada keluarganya yang miskin yang diundang, tidak usah datang. Karena kata Nabi, seburuk-buruk makanan adalah makanan di tempat pernikahan walimah yang hanya mengundang orang kaya sementara tidak mengundang orang fakir dan miskin. Lupa bahwa keberkahan barakah toneng ya roto sugi malopo amplokna, tapi keluargamu yang miskin, keluargamu yang fakir, keberkahannya ada pada mereka. Sumber keberkahan itu ada pada orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah. Mudah-mudahan sirta matua silsur malabikum ke hadir. Tausiah singkat ini bermanfaat bagi setiap di antara kita. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.